Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menunjukkan kepada kita Yesus yang memberi peringatan tentang keberadaan nabi-nabi palsu atau juga pengajar palsu. Dalam Injil pada hari ini, Yesus
memperingatkan kita semua untuk waspada terhadap mereka yang disebut nabi-nabi palsu, yang mengaku berbicara atas nama Allah, tetapi sebenarnya mereka mengajar dengan bertentangan terhadap Injil, atau bahkan secara langsung menentang Injil. Nabi-nabi palsu adalah serigala yang berpakaian seperti domba. Jelas dan tegas yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat membedakan nabi-nabi palsu dari guru-guru yang sejati? Yesus memberitahu kita di dalam Injil dengan cara memeriksa perilaku mereka berdasarkan prinsip bahwa hal yang sama menghasilkan buah yang sama. Kebaikan menghasilkan buah kebaikan, keburukan, kejahatan, kepalsuan, kebohongan, ketidakjujuran juga menghasilkan hal yang sama. Kejahatan, keburukan, kepalsuan, kebohongan, ketidakjujuran. Maka kita diajak untuk mengevaluasi buah-buah kehidupan nabi-nabi atau guru-guru palsu ini. Jika tindakan dan karakter mereka menunjukkan hal yang baik seperti buah anggur dan buah ara, maka nabi itu adalah pohon yang baik yang dapat dipercaya. Namun, jika pekerjaan nabi yang dituduhkan menghasilkan duri berduri atau panen yang buruk, maka ia telah mengungkap kedoknya. Nabi gadungan, nabi palsu, dan itulah yang sesungguhnya merupakan pohon yang busuk, yang tidak dapat dipercaya. Buahnya bukan kebaikan, bukan damai sejahtera, bukan persaudaraan, bukan kerukunan dan hidup yang harmonis, melainkan perpecahan, kebencian, kesombongan, arogansi, dan akhirnya orang hanya memecah belah kehidupan, bukan dengan damai sejahtera, tetapi demi keuntungan-keuntungan pribadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seiring berjalannya waktu, kulit domba yang dikenakan nabi palsu itu akan terlepas, dan buah dari pekerjaan mereka akan terungkap sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang busuk, yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan bersama. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan nabi sejati mengungkapkan bahwa mereka itu baik dan bersifat abadi. Dan itulah sebabnya mereka akan disebut sebagai bukan serigala yang berkedok domba, tetapi sungguh-sungguh domba sejati dan dalam kesetiaan mengindahkan suara gembala yang baik. Dan gembala yang baik tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan sabda Injil pada hari ini, mari kita waspada mana yang palsu,
mana yang sejati. Waspadalah, jangan terbuai dengan tampilan-tampilan lahiriah, tetapi justru mendatangkan musibah dan bukan berkah. Mari kita satukan hati kita agar hidup kita semakin dimurnikan dan kita juga membawa kesejatian hidup di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, terutama saudari-saudara yang membutuhkan doa-doa khusus dalam segala usaha, dalam kesehatan, dalam kehidupan, dalam kesulitan-kesulitan yang sedang dialami, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.